sedikit latar belakang kenapa kita melakukan kegiatan KMB ini. Kita melihat bahwa budaya anyaman itu terus menurun, jadi pelakunya terus menurun dan dibutuhkan inovasi. Salah satunya adalah bagaimana melestarikan budaya bukan hanya lewat sosialisasi atau edukasi, tapi juga salah satunya melalui Duanyam, sebuah wirausaha sosial yang memberdayakan perempuan, produksi produk anyaman, menciptakan akses pasar sehingga anyaman itu terus aktif gitu. Sehingga pelakunya pun tetap lestari termasuk anyaman. Nah, dari latar belakang itu kita berkolaborasi dengan Dana Indonesia itu dari program Kementerian Kebudayaan tahun 2024 sampai 2025 ini. Jadi nama programnya itu penciptaan karya kreatif inovatif. Nah, di kegiatan menganyam bersama ini kita menciptakan sebuah karya anyaman berupa produk anyaman burung tunai dan anyaman bunga lotus, sehingga ini karya inovatif yang harapannya nanti bisa jadi penggerak juga ya pelestarian budaya. Nah, kegiatan ini juga jadi satu dengan 10 tahun Duanyam. Jadi kita menganyam bersosialisasi dengan ibu-ibu terkait penciptaan karya kreatif ini, termasuk dengan kegiatan-kegiatan perayaan hari ini. Kegiatannya menghadirkan 500 perempuan penganyam, sekitar 600 dengan seluruh stakeholder, dan kita punya semangat itu kebudayaan untuk hidup yang berkelanjutan. Jadi kebudayaan itu penting, bagaimana kita berinovasi untuk tetap lestari. Selamat siang kembali rekan-rekan media siang hari ini. Sekali lagi terima kasih sudah hadir di acara kegiatan Menganyam Bersama tahun 2025, kolaborasi antara Duanyam dengan Dana Indonesia, dan juga sekaligus untuk merayakan ulang tahun ke-10 Duanyam kami berkarya di Nusa Tenggara Timur. Jadi Duanyam didirikan tahun 2014. Pada saat itu kita ingin mengatasi masalah sosial ekonomi di balik masalah kesehatan gizi buruk dan juga angka kematian yang anak yang cukup tinggi di daerah ini. Dari situ kita coba melihat apa saja yang menjadi faktor penyebab angka malnutrisi atau kesehatan gizi buruk tinggi. Salah satunya ibu-ibu di sini tuh mereka banyak bergantung kehidupannya pada pertanian atau perkebunan dan juga nelayan, dan bergantung sekali pada alam yang juga pendapatannya tidak menentu. Yang kedua, tidak ada alternatif pekerjaan lain di luar berladang atau berkebun atau nelayan di daerah ini, sehingga opsi pekerjaan itu menjadi cukup terbatas. Pendapatan itu menjadi tidak stabil yang akhirnya mengakibatkan atau memberikan dampak terhadap anak-anak dan keluarganya. Yang keduanya melihat kami mencoba untuk mengatasi masalah tersebut dengan memberikan alternatif pekerjaan yang lebih berkelanjutan. Kita mencari tahu apa yang bisa dilakukan oleh ibu-ibu yang bisa menjadi salah satu opsi pekerjaan supaya mereka bisa mendapatkan pendapatan yang lebih stabil, gitu ya, sepanjang tahun. Ternyata ibu-ibu mereka memiliki keterampilan menganyam koli atau menganyam daun lontar, di mana bahan baku itu bisa didapatkan langsung di sini, di sekitar masyarakat di sini. Dan yang kedua, keterampilan ini ternyata sudah menjadi tradisi yang turun dari satu generasi ke generasi lain. Dengan banyaknya sekali orang penganyam yang ternyata memiliki keterampilan, kami melihat bahwa ini menjadi sebuah potensi bagi kami untuk mencoba memasarkan kerajinan tangan tersebut dengan menghubungkan keterampilan menganyam mama-mama di sini dengan produk-produk yang disenangi oleh pasar, dan juga kita sediakan pintu market akses atau pintu akses ke pasar. Jadi Duanyam itu tidak hanya memberikan pelatihan kepada ibu-ibu dari segi produk apa yang perlu dibuat, tetapi kita juga memberikan banyak sekali perhatian terhadap kualitas daripada produk. Karena pada akhirnya ketika kita menjual sebuah produk itu akan dilihat dari apakah produk itu berfungsi, apakah produk itu memiliki desain yang baik, apakah produk bisa bersaing di pasar. Nah, itu yang selalu dilakukan oleh Duanyam, memberikan pelatihan secara rutin, secara reguler kepada ibu-ibu. Kita juga mengajak ibu-ibu penganyam untuk bergabung di dalam kelompok kami, karena semakin banyak orang yang senang dengan karya tangan mama-mama mereka di sini, semakin banyak permintaan yang dibutuhkan dari pasar, semakin banyak pula komitmen dan juga produk yang perlu dibuat di
NTT, terutama di Flores Timur. Nah, perjalanan kami ini di tahun 2014 itu bermula dari hanya satu desa dengan 8 mama penganyam, dan 10 tahun ini menjadi salah satu tanda kita berhasil untuk mengembangkan program pemberdayaan perempuan ini tidak hanya di satu desa tetapi di 54 desa di seluruh Indonesia, termasuk diantaranya Nusa Tenggara Timur dan Kalimantan Selatan. Khusus untuk di Flores Timur ada 25 desa di Pulau Solor lebih spesifiknya, dan mereka ini tidak hanya menghasilkan karya tetapi juga bertumbuh bersama dengan Duanyam dalam sebuah gerakan pemberdayaan yang luas. Tujuannya ketika ibu-ibu bisa mendapatkan penghasilan, peningkatan ekonomi yang lebih dari sebelumnya, maka keberlanjutan pendidikan untuk anak-anak, keberlanjutan kesehatan, keberlanjutan nutrisi itu akan lebih terjamin. Dan ini memang bukan pekerjaan yang cepat, bukan pekerjaan sekali, tetapi ini membutuhkan satu generasi untuk bisa mengubah cara pikir, cara pandang, mindset daripada ibu penganyam atau orang tua saat ini yang bisa memberikan yang terbaik untuk anak-anak dan generasi berikutnya. Nah, untuk inovasi sendiri, untuk Duanyam selama ini kita terus mengembangkan produk-produk baru. Hasil karya mama penganyam di sini kita jadikan produk-produk souvenir untuk perusahaan atau merchandise. Kita buat untuk alat perlengkapan di hotel amenities. Kita juga membuat keranjang-keranjang yang sampai saat ini sudah kita pasarkan sampai ke mancanegara. Sudah lebih dari 50 negara di dunia ini sudah menerima karya tangan mama-mama yang ada di sana. Nah, untuk kami inovasi adalah kunci agar budaya tetap relevan dengan perkembangan zaman. Itulah mengapa tahun ini melalui dukungan Dana Indonesia kita mengembangkan produk anyaman dengan motif burung punai dan bunga lotus. Saya tambahkan sedikit tadi testimoni dari Mama Ervina. Burung punai itu adalah burung endemik Nusa Tenggara Timur yang hidup berkelompok, melambangkan kebersamaan dan harmoni. Jadi desain arti daripada desain produknya adalah seperti itu. Kita ingin menunjukkan kebersamaan dan harmoni. Itu merepresentasikan cara komunitas penganyam saling mendukung dan menjaga budaya. Sedangkan bunga lotus melambangkan ketangguhan, tumbuh indah meskipun dari lumpur seperti mama penganyam dengan resiliensi atau ketahanannya dalam menghadapi banyak tantangan dalam mengatur waktu dalam menganyam, karena mama mereka ini masih terus perlu menjalankan tanggung jawabnya sebagai ibu, sebagai petani, sebagai keluarga, terus anak, rumah tangga. Tapi setelah waktu mereka tetap meluangkan waktu untuk menganyam, untuk bisa menjadi mandiri secara finansial. Jadi bagi Duanyam, inovasi desain produk ini menunjukkan bahwa tradisi budaya lokal bisa adaptif dan menjadi kekuatan ekonomi tanpa meninggalkan tradisi atau kearifan lokal tersebut. Jadi kita memanfaatkan apa yang menjadi kekayaan di sini dan kita gabungkan atau kombinasikan yang bisa menjadi modern atau kontemporer sehingga bisa lebih mudah diterima. Jadi inovasi produk ini akan selalu menjadi bagian dari perjalanan kita, perjalanan Duanyam, membawa anyaman karya lokal ke panggung yang lebih luas. Namun usaha ini juga tidak bisa berjalan sendiri. Ya, hanya dengan gerakan kolektif kerjasama dengan kami Duanyam dari sektor swasta, dari private sektor, bersama juga dengan pemerintah, kebijakan, kerjasama dengan seluruh stakeholders, dengan dukungan dari desa, dukungan dari seluruh penganyam, dukungan dari organisasi lain yang juga ingin memberikan dampak sosial kepada komunitas kami di sini. Mitra-mitra anyaman dari pelosok desa dapat terus hidup, berdaya saing dan berkembang di dunia.